sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Tetapi anehnya nanti, meskipun syariat kurban itu sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, yang menjadi tokoh untuk syariat kurban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu, untuk menemukan esensi kurban dalam sejarah umat manusia, maka kita harus memulai dari kurban di zaman Nabi Adam alaihissalam sampai di zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu kita mencari tahu apa kelebihan kurban yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga identiknya kurban itu adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ibrahim alaihissalam adalah salah satu di antara sekian banyak nabi yang mana oleh Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, oleh Quran diabadikan bahwa Nabi harus mengajarkan kepada kita semua tentang biografi Nabi Ibrahim. Itu ada di surah Asy-Syu'ara, Asy-Syu'ara ayat 69. Ini Pak. Allah berfirman, "Watslu 'alaihim naba'a Ibrahim." Dan bacakanlah kepada mereka kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu saja nanti kisahnya bukan hanya dibaca, tetapi harus dikaji, direnungkan, dipahami, dielaborasi, dan diamalkan. Jika Bapak dan Ibu rajin mengkaji kosakata Al-Quran, Ibrahim di dalam Al-Quran ditulis dengan dua gaya bahasa penulisan. Yang pertama seperti ini, Ibrahim pakai iya, setelah huruf H, Ibrahim. Yang kedua ada yang tidak pakai iya, Ibrahim. Nah, itu tidak terjadi secara kebetulan. Ibrahim dengan Ibrahim. Dan kalau Bapak melihat nama Ibrahim di surah Al-Baqarah dengan di surah yang lain, itu berbeda. Karena Ibrahim yang tidak memakai iya itu hanya ada di surah Al-Baqarah. Nah, itu ini sekilas info saja. Itu undangan besar dari Al-Quran untuk berpikir. Nah, ini tidak akan dibahas karena bakal panjang. Nah, Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang diakui oleh tiga agama besar sekarang. Ada Yahudi, ada Islam, ada Nasrani. Ketiga-tiganya mengaku, mengklaim sebagai agama turunan imannya Ibrahim alaihissalam. Kenapa Ibrahim begitu istimewa diakui oleh tiga agama besar? Karena Nabi Ibrahim memiliki tiga pangkat. Tiga pangkat itu kaitan dengan tugas, bukan gelar. Gelarnya juga ada. Gelar Nabi Ibrahim Khalilullah, Abul Anbiya atau Abi Hanifihim kata orang Yahudi, bapaknya para nabi. Kemudian Abu Tauhid, ya, banyak gelarnya. Ini pangkat. Pangkat itu kaitan dengan tugas. Ibrahim alaihissalam diberi pangkat yang pertama sebagai nabi karena menerima wahyu. Nabaun adalah berita dari langit, makanya ada surah An-Naba, kabar dari langit yang mustahil manusia itu tahu sebelumnya. Kita tidak diberi kapasitas untuk sekedar menjangkau itu, tidak tahu. Makanya kabar dari langit itu disebut Nabaun atau An-Naba. Ketika turun
heboh manusia. Amma yatasaalun, apa yang mereka pertanyakan, anil nabail azim, tentang kabar yang agung. Kabarnya disebut nabaun, orangnya disebut nabiun. Hamzahnya berubah jadi iya. Ketika nabiun itu menyampaikan nabaun disebut nubuwatun. Sekarang hamzah yang berubah jadi iya itu berubah jadi waw, karena hamzah atau alif itu huruf ilat, huruf yang berpenyakit. Nah, dalam kaidah bahasa Arab kadang alif, kadang jadi iya, kadang jadi waw. Contoh lain ada soma, saum, ada siamun, sama saum, ada saumun. Biasanya santri di pesantren paling benci kalau di soal bahasa Arab ada masalah huruf ilat. Nah, ini nabaun nabiun nubuwatun. Nabi Ibrahim menjadi nabi karena menerima wahyu. Yang kedua, Ibrahim juga diangkat sebagai rasul, utusan. Rasul adalah nabi yang memiliki umat, karena tidak semua nabi punya umat. Dari 124.000 nabi, hanya berapa yang punya umat? Tidak semuanya. Ibrahim alaihissalam salah satu yang memiliki umat. Nabi Muhammad SAW juga menerima wahyu sebagai nabi dan memiliki umat. Berarti Nabi Muhammad pun nabi dan rasul. Nabi Musa alaihissalam diangkat sebagai nabi dan memiliki umat. Orang Bani Israel menyebutnya Moshe Rabbeinu alaihi shalom, Musa Rabi kami alaihissalam. Begitu juga Nabi Isa, meskipun Nabi Isa ditolak oleh umat. Nah, yang ketiga, mohon maaf, Nabi Ibrahim ini diutus kepada kaum Kaldan di negeri Ur, atau sekarang disebut Irak, di Irak Selatan, yang waktu itu pada tahun di mana Ibrahim hidup 2000 tahun sebelum Masehi, berarti 4000 tahun yang lalu. Negeri Kaldan itu di negeri Ur masuk daerah kekuasaan Babilonia yang dikuasai oleh Raja Nimrod atau Namrud. Maka Ibrahim diutus ke sana dan beliau menjadi rasul. Satu lagi, kenapa Ibrahim istimewa? Beliau diberi pangkat yang ketiga, yaitu imam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni ja'iluka linnasi imaman. Aku akan menjadikan engkau Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Kalau Nabi Ibrahim adalah imam, maka manusia setelahnya otomatis berposisi sebagai makmum. Dan seperti sholat berjamaah, di dalam sholat berjamaah tugas makmum adalah mengikuti imam. Makanya Ibrahim harus bisa diikuti. Bagaimana caranya? Ajarannya tidak boleh kadaluarsa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ajaran yang diberikan kepada Ibrahim untuk dilestarikan oleh nabi-nabi setelahnya sampai kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad bangga menjadi turunan dan pelanjut syariat Ibrahim. Nabi SAW pernah bersabda, Ibrahim adalah bapakku. Ya. Nah, ajaran Nabi Ibrahim yang tidak kadaluarsa itu disebut millatu Ibrahim. Milah Ibrahim. Apa saja milah Ibrahim? Satu, ibadah khitan, disempitan, disunat. Dalam hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW bersabda, ikhtatana Ibrahimu wa huwa ibnu thamanina bil qadum. Ibrahim dihitan pada usia 80 tahun. Waktana bil qadum, dan dihitan menggunakan kampak. Kampak. Dapat hitan besok dari ada acaranya. Di dalam literatur Yahudi juga ada
kitab Torah Sefer Bereshit pasal 22 ayat kedua, Tuhan berfirman kepada Abraham, engkau dan keturunanmu harus memegang perjanjianku, perjanjian antara aku dan kamu, bahwa semua keturunanmu yang laki-laki harus disunat. Orang Kristen juga punya di dalam Injil Lukas pasal ke-2 kalau tidak salah itu disebutkan bahwa dan ketika genap berusia 8 hari sebelum ia disunatkan, ia diberi nama Yesus, nama yang diberikan malaikat sebelum dikandung ibunya. Jadi Nabi Isa juga dikhitan. Itu ibadah Nabi Ibrahim yang pertama khitan. Nabi Muhammad pun dikhitan. Menurut ahli tarikh, ahli sejarah Syekh Al-Barzanji, beliau mengatakan khotanahu jadduhu sab'a layalin sawiyah, telah menghitannya kakeknya pada malam ke-7 dengan sempurna. Berarti Nabi Muhammad itu dihitan oleh kakeknya. Siapa? Abdul Muthalib. Nanti banyak juga orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu ketika lahir sudah dalam keadaan dihitan. Kalau ditanya dari mana itu informasinya, tidak tahu. Siapa yang menghitan Nabi kalau begitu? Katanya malaikat Jibril. Jadi beriman tentu ingat kita malaikat dianggap para jisunat. Padahal tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu, bukan menghitan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lalu membangun masjid pertama dibangun Nabi Ibrahim di Bakkah, ya, surah Al-Imran 69. Sudah pernah dibahas itu dulu. Ibadah haji dan umroh tentu saja, ya. Kemudian kurban, itikaf, potong kuku, potong rambut di sekujur tubuh, itu katanya syariat yang pertama kali diwajibkan kepada Ibrahim. Bukan berarti Nabi dan Rasul sebelumnya tak potong kuku, bukan begitu. Tapi dulu hanya muamalah biasa. Ketika Ibrahim diutus, maka potong kuku, potong rambut jadi ibadah. Ya. Nah, maka tiga agama ini mengaku sebagai turunan imannya Ibrahim, meskipun ketika dibuktikan terkait pembuktian dalam milah mereka tidak punya bukti bahwa sampai hari ini milah tersebut masih dilestarikan. Yang masih meneruskan milah Ibrahim adalah agama Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan ibadah kurban, nanti Ibrahim alaihissalam juga diperintah untuk berkurban. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 67 bahwa syariat kurban sudah diperintahkan dari sejak awal kemunculan umat manusia. Allah berfirman, likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Jadi setiap umat itu punya syariat. Umat Nabi Adam punya syariat, umat Nabi Nuh punya syariat, ya. Umat Nabi Ibrahim punya syariat. Semua Nabi dan Rasul membawa syariat. Hanya nanti ada syariat yang digantikan, ada syariat yang dilestarikan. Nah, ini nanti keistimewaan Ibrahim alaihissalam. Karena syariat Nabi Adam, syariat Nabi Nuh tidak dilestarikan. Syariat tertentu yang harus mereka amalkan termasuk ibadah kurban. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini dan serulah mereka kepada Tuhanmu, sesungguhnya engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Kemudian di ayat ke-34-nya surah Al-Hajj, walikulli ummatin ja'alna mansakan, sama awalnya. Setiap umat kami berikan mansakan, pensyariatan,
Dia diurus maulwi ala marzaqahum, supaya mereka berpikir mengingat Allah terhadap apa yang direzekikan. Nah, min bahimatil an'am, daripada hewan ternak. Jadi nanti ada syariat yang berkaitan langsung dengan pengorbanan rezeki daripada hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Fala muslimu, kepadanya lah kamu berserah diri. Wa basyiril muhbidin, dan gembirakanlah orang-orang yang tunduk. Jadi dari dulu umat Nabi dan Rasul itu menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, dan dikatakan ada perintah aslimu, berserah dirilah. Berarti agamanya adalah Islam, ya? Karena Islam adalah agama yang berserah diri. Makanya aneh kalau ada ungkapan Islam liberal. Islam berserah diri, Pak, tunduk, patuh, disiplin. Liberal mah bebas, kumaha disiplin tapi bebas. Alhamdulillah di perusahaan bapaknya karyawan disiplin, Pak Ustaz, tapi bebas. Kumaha itu? Pada disiplin, pada bebas itu. Jadi dalam menamai gerakannya saja sudah, atau jahiyahnya sudah ta'arud, ya, paradoks, bertentangan, tidak masuk akal, karena memang mereka adalah orang-orang yang gagal berpikir. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kurban di zaman Nabi Adam alaihissalam, Allah sebutkan di surah Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Sama, ini juga perintah membacakan biografi kisah para nabi, tapi di sini khusus untuk ibnai Adam, dua putra Adam, bil haqq, dengan sebenar-benarnya kisah. Karena di kitab yang lain tercantum juga kisah anak Nabi Adam, tapi kisahnya tidak benar. Quran menyajikan kisah yang benar. Nama mereka berdua siapa? Habil dan Qabil. Di dalam kitab Yahudi, kitab Nasrani juga ada disebutnya Habel dan Habel, gitu ya. Habel. Kenapa jadi El? Karena dalam bahasa Ibrani Tuhan itu disebut Eloah atau Elohim. Jadi kalau ada nama ujungnya il itu artinya Tuhan. Ismail, Israil, gitu kan? Nah, Ismail itu Tuhan mendengar. Ada juga mengatakan anak ini akan mendengarkan Tuhan, gitu ya. Israil itu pilihan, hamba pilihan, Tuhan. Karena ternyata Nabi Ibrahim dulu menyebut Tuhan itu dengan ungkapan ilah atau ilu, ya. Makanya dalam bahasa Arab menjadi ilahun, ilah. Nanti malaikat-malaikat pun sama. Ada Jibril, Mikail, Israfil. Kalau di barat Gabriel, Michael, Rafael. Ingat, Rafael itu nama malaikat. Jadi El. Ya. Nah, disebutkan di sini id, ketika. Jadi kalau ada ungkapan id itu biasanya mengisahkan kejadian yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi biasanya tidak. Apabila kalau ini id, korban kurbanan, mereka mempersembahkan kurban, disebut yang kurban. Fatukub bila min ahadihima, maka Allah menerima satu di antara keduanya, salah satunya diterima. Walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak menerima yang lain. Ini isyarat kurban kita pun ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Nauzubillah. Jadi hati-hati dalam melaksanakan ibadah kurban. Qala
la aqtulannaka. Ketika tidak diterima, saudaranya mengatakan, aku akan membunuhmu. Ini dikarenakan iri dan dengki. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tetapi kata putra Nabi Adam yang diterima kurbannya, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini bukti saja lah ya. Kisahnya tidak usah panjang lebarnya. Bukti bahwa kurban itu ada. Esensinya apa di sini? Mengorbankan rezeki. Banyak tadi disebutkan. Ada yang min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Kalau di zaman Nabi Adam ini putranya yang satu mengorbankan binatang ternak, yang satu mengorbankan hasil panen, ya. Ternyata si Habil yang mengurus hewan ternak yang bagus diterima kurbannya. Tapi kalau Qabil, ya, dia menyimpan hasil panen yang rusak. Nah, di dalam aktivitas panen kan suka ada produk yang rusak, ya. Menurut cincang. Nah, nanti ada juga keterangan dari kurban keluarga Nabi Idris. Ini tentu saja terwadahi oleh surah Al-Hajj tadi ya, 34. Walikul ummatin ja'alna mansakan. Berarti termasuk ya di zaman Nabi Idris. Karena para ulama ahli tafsir menyebutkan itu. Ternyata kurban keluarga Nabi Idris tidak jauh dengan keluarga Nabi Adam. Jadi ada yang berkurban juga dengan hasil panen, gitu ya. Ada dulu. Itu tercantum dalam kitab tafsir para ulama tafsir. Mohon maaf belum masuk datanya. Nah, kurban di zaman Nabi Nuh juga sama ya, dan tidak jauh berbeda dengan kurban di zaman Nabi Adam. Intinya adalah menguji terhadap rezeki yang setelah diberikan supaya dia tidak terlalu mencintai harta, tetapi kecintaan kepada Allah itu yang lebih tinggi. Nah, kemudian kurban di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu di surah As-Saffat ayat 102. Sebetulnya Al-Quran tidak menyebutkan secara gamblang atau jelas siapa putra Nabi Ibrahim yang disembelih, tetapi dari isyarat, ya, isyarat secara maknawi, kalau dilihat guluyurna, kalau dilihat kronologis daripada kisah tersebut, maka Nabi Ishak itu lahir kemudian setelah peristiwa pengorbanan. Nah, dikatakan di surah As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Ketika anak itu sudah cukup umur, sudah dewasa, Ibrahim mengatakan, ya bunayya. Ini panggilan sayangnya. Yang orang begitu jam, gitu. Ini arafil manami, aku bermimpi, anni adbahuka, bahwa aku menyembelih kamu. Fangdur mada taro, apa pendapatmu? Orang anak itu menjawab, ya abati if'al ma tu'mar. Pak, ini juga pakai abati, bukan abi. Ini juga panggilan saya. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintah. Ini sejak kapan diperintah? Tidak ada yang perintah di sini. Nabi Ibrahim hanya mengatakan aku bermimpi, tidak ada yang perintah. Tapi kenapa disebut if'al ma tu'mar? Berarti anak ini paham bahwa ru'yatul anbiya al-wahyu, mimpinya para nabi itu wahyu. Berarti anak ini sudah cerdas, sudah paham, sudah berilmu, sudah tahu siapa bapaknya, sudah punya ilmu agama. Karena itu terlihat dari kualitas jawabannya. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah
dari golongan orang-orang yang sabar. Soleh banyak, soleh budak teh, coba budak kurang banyak. Kalau bapak mengatakan jam, bapak ngimpi, masjid pujang, jika lupa budak kurang, bapak dia lupa. Karena tidak ada yang menjamin bahwa mimpi bapak adalah wahyu, itu masalahnya. Kalau Nabi Ibrahim, nah itu mimpinya adalah wahyu, anaknya soleh kan. Nah di sini dikatakan ayat 103 sampai 107 ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan ketika keduanya sudah aslama, lagi-lagi kalimat Islam ini disebut. Memang agamanya dari dulu begitu. Wa tallahu lil jabin, dan sudah memberikan anaknya ya atas kulipisnya. Ini sudah di hadapan mau disembelih, terjadi ya. Wa nadainahu, kami memanggilnya dengan panggilan ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Gersel itu berluas dipanggil banyak, kapunci budak. Tidak ya, Nabi Ibrahim itu ya bukan orang yang kalewor. Ketika dipanggil ya Ibrahim, maka Nabi Ibrahim menghentikan aktivitasnya. Qad shaddaqta ru'ya, kamu sudah membenarkan mimpi itu. Berarti tidak semua wahyu kepada Nabi itu dijelaskan ya. Ada juga yang sebagai ujian seperti ini. Nabi yang lain juga ada. Misalkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan ketika dikerem oleh majikannya yang perempuan itu, beliau sudah pasrah. Di dalam surat Yusuf dikatakan oleh Allah, fahammat ilaihi wa hamma ilaiha. Perempuan itu sudah bermaksud kepada Yusuf, Yusuf pun sudah bermaksud kepadanya. Kalau Allah tidak memberinya tanda tanda, maka Yusuf berzikir kepada Allah, ingat lagi, langsung melarikan diri, bedol gitu Pak, sampai sobek bajunya. Nah maka tidak semua wahyu itu dijelaskan, ada juga yang harus berpikir sendiri para nabi itu. Seperti Nabi Ibrahim ini, ternyata hasil daripada keputusannya menerjemahkan mimpi itu benar, tepat, dan diakui oleh Allah. Qad shaddaqta ru'ya, engkau telah menggunakan mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahwal balagul mubin, inilah sesungguhnya ujian yang nyata, balak ujian. Wa fadainahu bidzibhin adim, tidak tertulis ini, dan kami gantikan dengan sembelihan yang agung ya. Fadainahu bidzibhin adim, maka diganti sembelihan itu dengan sembelihan yang lain. Inilah yang menjadi syariat kurban. Nah, lihat dulu Bapak Ibu, kalau Ibrahim alaihissalam setelah peristiwa penyembelihan tidak jadi itu, kita baca terus ayatnya ke bawah, maka baru di bawah itu dikatakan wa basyarnahu bi Ishaq, kami beri kabar gembira setelah itu dengan kelahiran Ishak. Maka dengan inilah para ulama ahli tafsir berpendapat yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Bedakan dengan ini, bedakan dengan kitab Yahudi dan Nasrani, Sefer Bereshit pasal 22 ayat kedua. Di sini disebutkan bayi Omer dan firman-Nya, firman Tuhan. Kehnam et beneha, ambillah anakmu itu, et yehidha, yang tunggal itu, asher ahabta, yang engkau cintai, et Yitzhak,
yakni Ishak. Jadi kalau di kitab Yahudi dan Nasrani bisa disebut namanya yang disembelih itu adalah Ishak. Dan disembelihnya pun tidak di Arab, bukan di Mekah, tetapi pergilah ke tanah Moria. Kalau tanah Moria itu ada di Palestina, di Yerusalem, ada bukit Moria. Lalu di sana nanti ada batu yang dijadikan tempat ritual ibadah, namanya Safa. Ya, batu itu namanya Safa. Jadi ada Safa dan Moria. Karena ini adalah kiblat Bani Israel dan kiblat Nabi Muhammad yang pertama. 13 tahun di Mekah plus 17 bulan di Madinah, Nabi pernah berkiblat ke Yerusalem. Karena Nabi tidak sudi disebut-sebut mengikuti agama Yahudi. Selama 13 tahun di Mekah, kalau sholat di Masjidil Haram, Nabi harus menghadap Yerusalem. Nabi sholatnya itu di belakang Ka'bah, ke arah yang menghadap Yerusalem. Jadi kalau di sana Yerusalem, meja ini Ka'bah, Nabi sholatnya begini. Jadi seolah-olah menghadap Ka'bah pada itu. Ketika di Madinah itu terletak di antara Mekah dan Yerusalem, tak pernah Nabi di Madinah tidak bisa lagi Nabi menyembunyikan kiblatnya. Karena di Madinah Masjid Nabawi terang-terangan menghadap Yerusalem, begitu. Nabi sholat menghadap Yerusalem karena sekarang Ka'bahnya di belakang. Maka cemoohan, olok-olokan kepada Nabi semakin menjadi ya. Nah itu kiblat dua. Jadi dua ini sebetulnya perbedaan pendapat antara Ismail dan Ishak. Ya. Bagi kita umat Islam tidak ada masalah. Mau yang disembelih itu Ismail ataupun Ishak, bagi kita umat Islam menghormati keduanya. Kita menyebut alaihi salam di belakang nama Nabi Ishak. Tetapi wacana ini dimunculkan dalam konteks perbandingan agama antara Islam, Yahudi dan Kristen oleh pihak-pihak yang memiliki maksud. Kenapa mereka bersikeras harus Ishak yang disembelih? Karena mereka tidak mau mengakui Ismail sebagai putra Ibrahim. Kalau Ismail tidak diakui sebagai putra Ibrahim, Nabi Muhammad pun tidak sah jadi putra Ibrahim, karena Muhammad lahir dari turunan Ismail. Jadi rebutan wacana ini, Pak. Padahal esensi kurban bukan di situ ya, bukan masalah Ismail atau Ishak. Lain dirinya esensi nama. Siapa saja boleh, yang penting menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim mencintai Allah lebih daripada mencintai anaknya. Tetapi bagi sebagian kalangan ini dianggap penting, maka kita harus melayani. Saat itu mencintai. Bagi kita umat Islam tidak masalah, tapi bagi mereka masalah. Dan mereka mengatakan kepada kita, Ishak dibenci Pak. Tapi Bapak berkeyakinan yang seperti itu adalah Ismail. Nah, maka tidak usah adu jotos, tapi kemukakan saja argumen. Di sini kita lihat Allah berfirman kepada Abraham dalam kitab Torah, katanya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Berarti Ishak saat itu statusnya sebagai anak yang tunggal. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, anak tunggal itu adalah anak kandung satu-satunya. Artinya tidak ada anak yang lain. Maka anak yang berpotensi bisa menikmati status sebagai anak tunggal itu tentu saja harus anak pertamanya. Anak sulung, saya sulung cikal, saya menikmati sebagai anak tunggal 5 tahun sebelum adik saya lahir. Adik saya anak kedua,
Ketika lahir sudah ada kakaknya, berarti anak kedua bisa tidak menikmati status sebagai anak tunggal? Tidak bisa, karena pas borojol terus ayah si AA. Jadi yang bisa menikmati status sebagai anak tunggal adalah anak sulung, anak pertama. Pertanyaannya, siapa anak pertama Nabi Ibrahim? Apakah Ismail dari Hajar atau Ishak dari Sarah? Ismail, kan judul Ibrahim menikahi Hajar itu karena Sarah tidak bisa punya anak, makanya disuruh menikahi Hajar. Dan tolong berhenti menyebut Hajar budak dari Mesir. Nah, Siti Hajar bukan budak, wanita merdeka, hanya kerjaannya pembantu gitu. Dan beda pembantu dengan budak, beda. Ada budak pasti jadi pembantu, tetapi tidak semua pembantu itu budak. Kalau budak pasti pembantu. Bahasa Arabnya abdah atau abdul, hamba sahaya, atau raqabah, ya, atau muktikoh, atau milkul yamin. Ada istilah khususnya yang disebut oleh Quran. Sedangkan Siti Hajar tidak disebut abdah, tidak disebut raqabah, tidak disebut muktikoh. Siti Hajar dalam kitab-kitab tadi disebutnya khodimah. Khodimah, pelayan. Jadi pelayan merdeka bebas. Hanya pekerjaannya sebagai pembantu pelayan. Bapak ibu punya pembantu? Punya. Hamba sahaya bukan? Bukan. Kalau hamba sahaya boleh digauli kalau bapak. Ya. Nah, jadi hamba sahaya sudah tidak ada sekarang, kecuali katanya masih ada di benua Afrika, ya. Jadi Hajar bukan budak. Dan itu tertulis dalam kitab-kitab tarikh, sok pada tarikh Tobari, atau yang lebih kuno tarikh Ibnu Hisham, atau yang paling kuno tahun 80 Hijriah ditulisnya tarikh Ibnu Ishaq. Ya. Juga dalam literatur Yahudi, orang Yahudi tidak menyebut Hajar sebagai budak. Saya baca di dalam kitab-kitab Rabi Yahudi, Hajar disebut putri daripada Raja Mesir, ya. Apa gitu bahasa Ibrani bilang Binta Paroh, ya. Hayeta, Binta Paroh Hayeta itu putri, anak perempuan dari Paroh itu Fir'aun Mesir, gitu. Jadi Siti Hajar itu kan hadiahnya. Ketika Siti Sarah digoda, tetapi malah kualat, itu Raja Mesir lalu ketakutan dan menganggap Sarah ini adalah jin. Lalu dikembalikan dan dikasih hadiah supaya tidak kualat. Nah, hadiah itu Hajar. Nah, Raja Mesir istrinya banyak, putra putrinya juga banyak. Coba ini pikir. Nah, maka dinikahi oleh Ibrahim supaya punya anak. Berarti ini kan jelas bagi kita Ismail itu anak pertama, tapi belum tentu jelas bagi Yahudi dan Nasrani. Makanya kita coba jawab dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka sendiri. Ya. Ini disebutkan fi Abraham bin Shemonim Syamah, dan Ibrahim adalah 80 tahun, Besis Shanim ditambah 6 tahun, berarti 86 tahun. Beredet Hajar et Ismail li Abraham, ketika Hajar melahirkan Ismail bagi Abraham. Jadi ketika Ismail lahir, umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Ini tertulis dalam kitab Torahnya Yahudi, Sefer Bereshit, pasal 16 ayat 16, dan ini disebut kitab Kejadian dalam Perjanjian Lama Bible Kristen. Lalu dalam pasal 21 ayat ke-5-nya, Abraham ben Me'at Sana, dan Ibrahim berumur 100 tahun. Behibare lo et Ishak benu, ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi ketika Ismail lahir, umur Abraham masih 86. Ketika Ishak lahir sudah 100 tahun. Ini kan
menurut kitab mereka. Kalau begitu bisa dihitung mana yang lebih dulu. Ini anak SD saja bisa hitung. 86 dengan 100 tahun lebih dulu 86, ada selisih waktu 14 tahun. Berarti ketika Ishak lahir, Ismail sudah berumur 14 tahun, sudah besar. Makanya penyembelihan itu terjadi menurut data Bible itu ketika Ismail berusia 14 tahun. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu sekilas tentang siapa yang dikurbankan pada putra Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Nah, nanti ada lagi kurban di zaman Nabi Musa, ya. Di zaman Nabi Musa tentu saja syariat kurban ada, ya. Bani Israel harus memberikan kepada Allah persembahan, ya. Tetapi yang menjadi sorotan Al-Quran terkait dengan udhiyah, penyembelihan. Penyembelihan itu di zaman Nabi Musa tidak semata-mata dilakukan untuk berkurban, tetapi untuk mengungkap pelaku tragedi pembunuhan. Wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Musa bersabda kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kalau mau ketemu ini siapa pembunuhnya, sembelih sapi. Qalu, mereka menjawab, kata takhiduna huzwan, ngalonnya kali didinya. Wah, saya tak Nabi, Pak. Apakah kamu mempermainkan? Kita kan Nabi. Besok Nabi Muhammad bersabda kepada para sahabat, lakukan ini, lakukan itu. Para sahabat mah sami'na wa ata'na. Bani Israil mah bertanya, kalau jengnau itu kata Nabi. Atat tasyiduna husuan, apakah engkau menjadikan kami sebagai ejekan? Jadi kerenangan pelaku kamu cip sapi. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang bodoh. Setelah selesai penyembelihan, kisahnya terkenal, ya. Sulit menemukan sapi. Kenapa? Karena banyak bertanya. Apakah pertanyaan itu buruk? Tidak, tergantung. Banyak pertanyaannya itu kalau Bani Israel. Kalau Bani Israel untuk menghindari perintah. Jadi bertanya itu bukan butuh jawaban, tapi menghindari perintah, malas mengerjakan. Sehingga putra bapak, putra ibu kalau lagi malas disuruh beli makanan misalnya, bikin bakso, pasti malas nanti pertanyaan, bakso di mana ya? Katanya, itu dari Parapatan biasa, kan? Parapatan mana? Bukan tidak tahu itu. Bukan bertanya tapi harorean. Bakso di mana ya kita? Ya, padahal tukang bakso sebut. Nah, maka Allah mengatakan wa in qataltum nafsan, ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, fadarabtum fiha, lalu kamu saling menuduh tentang pembunuhnya, pelakunya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah mengeluarkan, menyingkap apa yang kalian sembunyikan. Faqul nadribu bi ba'diha, pukul mayit itu, jenazah itu dengan bagian dari sapi. Ya, buntutnya jadi banyak. Pukul mayit itu. Kadzalika yuhyil mauta, begitulah Allah menghidupkan orang yang mati, hidup lagi jenazahnya. Hilmanya. Kata kali tak bapak ke jenak bagian kurbannya, jenak buntutnya, jenak cokolat kali ulang lagi di kuburan. Penyara rampung, Pak. Ini mukjizat, bisa kita ikuti, kita praktekkan? Tidak bisa, ini mukjizat. Allah hanya meminta ikhtiar saja. Mukjizat sebesar apapun ada ikhtiar. Lihat Nabi Musa membelah lautan. Kata Allah, idrib bi asoka, pukulan dengan tongkatmu. Nabi Musa mah nakal caimu hingkul, belah nama Allah, tapi dituntut ikhtiarnya. Tidak bisa seenaknya.
Wa yurikum ayati la'allakum ta'qilun, dan Allah memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu mikir. Jadi jenazahnya itu dalam tafsirnya dikatakan bangun lalu menunjuk pembunuhnya. Setan lalu kembali tergeletak begitu ya. Kumaha pembunuhnya? Ya, kalau karakter Bani Israil pasti noesel apanya? Kamu Allah supaya mengaku. Begitu ditunjuk pemain adalah berlari pemain. Tadi berlari segala. Nah, Bani Israil punya syariat kurban ya. Ini kisah Nabi Musa disorot, itu yang pentingnya. Kenapa menyembelih sapi? Ada tragedi pembunuhan dan bagaimana mereka Allah sedang bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka itu tidak mau mengikuti perintah Allah. Eta poin penting nanti kisah tadi. Tapi di surah Al-Imran 183 memang disebutkan Bani Israil itu punya syariat kurban. Dan hebat Pak kurbannya itu. Kenapa hebat? Karena buktinya real nyata apakah ini diterima atau ditolak. Karena disambar api begitu. Jadi kalau kurban itu dibawa ke bukit yang di Safatnya Cakat Moria. Kan kiblat begitu Pak. Kota suci, bangunan suci, bukit suci, batu suci, ya. Bani Israil termasuk Nabi Muhammad nanti dulu pernah berkiblat ke kota suci Yerusalem, bangunan suci Masjid Al-Aqsa, Bait Hamikdash kata orang Yahudi. Lalu bukit suci, Bukit Moria, Safa, ya. Lalu ada batu suci, batu Ibn Hasatiyah yang tersimpan di Masjid Aqsa dulu. Dan sholat menghadap ke situ, ke batu itu. Yang sekarang ditutup oleh Masjid Quba Sakhroh yang warna emas itu. Masjid the Dome of Rock ya Pak. Tadi sebab the Dome of Rock Dome kan Quba nya, Rock batu, kita batu suci nadinya. Ketika Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, Umar bertanya kepada Nabi Yahudi, di manakah Nabi kami dulu menginjakan kakinya untuk mi'raj? Mana batu menjadikan kiblat ditincak pun Nabi? Kata Nabi Yahudi ini, itulah batu Ibn Hasatiyah. Nah, ayat itu kapan ayat lah kayaknya. Lalu kiblat pindah sama konsepnya, kota suci, bangunan suci, bukit suci, batu suci. Kota suci Mekah sekarang, kota suci Mekah, bangunan suci Masjidul Haram, ya. Bukit suci di sana ada Safa dan Moria, di sini ada Sofa dan Marwah. Dan batu suci Hajarul Aswadnya sapi. Nah, maka di Safa itu di Moria mereka berkurban di bukit, lalu kurbannya nanti disambar petir terbakar. Makanya mereka suka menyebut korban bakaran. Tapi setelah para nabi dan rasul itu hilang, masa-masa patrol, tidak ada lagi korban yang disambar petir. Berarti sejak Nabi Isa itu dikriminalisasi, ya, atau mungkin sebelumnya, Allahu a'lam ya, tidak tahu sejak kapan sambaran petir itu sudah tidak ada. Artinya tidak ada korban yang diterima di kalangan mereka. Tapi mereka sekarang masih menyebutnya korban bakaran. Ayah wae itu menyambar begitu didurung itu nyalina. Makanya sekarang di Yerusalem Yahudi kalau berkurban menyembelih lalu dibakar, dan mereka mengatakan Allah menyukai aroma daging bakar. Berarti orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang bertakwa tapi tukang sate. Nah, di sini disebut alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin. Kata orang Yahudi ini kepada Nabi dulu ya. Allah sesungguhnya memerintahkan kepada kami supaya tidak beriman, alla nu'mina, supaya kami tidak beriman li rasulin kepada siapapun utusan-utusan Rasul, hatta yang tiana biqurbani takulun nar,
sampai Rasul itu mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Kalau katanya dulu nabi-nabi Bani Israel ketika mencontohkan kurban disambar petir Pak. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya, belum menyembeli, sudah disembeli tidak dimakan, tapi disimpan nanti disambar api, sambar petir. Qul, katakanlah, qad ja'akum rusulun. Nah, beda depan di rumah yang di atas mah rasul, seorang utusan. Di sini kalau menyebut rusul pakai roma, yang di atas itu rohnya pakai fathah, satu orang utusan. Ini pakai roma, ini banyak jamak ya, plural. Qul, katakanlah, qad ja'akum rusulun, sudah dikirim oleh Allah kepada kalian rasul-rasul min qabli, sebelum aku. Katakan itu Muhammad, bil bayyinati, membawa keterangan, wabil ladzi qultum, ya, falima qataltumuhum in kuntum shadiqin, membawa bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan itu tentang kurban yang disambar api. Memang betul dulu begitu. Mengapa kamu membunuhnya? Nabi Zakaria dibunuh, wafat di mihrab ketika sedang sholat. Nabi Yahya juga dibunuh, dipenggal kepalanya. Nabi Yesaya, teman dekat sekolah tapi juga dibunuh. Ya. Nabi Isa alaihissalam pun kalau Allah tidak selamatkan, beliau itu pasti sudah terbunuh, disalibkan. Kenapa disalib? Karena hukuman di Torah, orang yang mati di tiang salib itu biadab, orang biadab, pembohong. Makanya mereka menuduh Nabi Isa satu anak biadab, anak zina, ya, karena lahir tanpa ayah. Itu Maryam itu berzina, itu kata Yahudi. Channel di kapapaan, nanti tolong bapaan. Lalu Nabi Isa dianggap penganut ilmu sihir, pelaku ilmu sihir, karena memberikan mujizat. Lalu dianggap mengaku sebagai anak Tuhan karena menyebut Allah dengan istilah Abuna, Bapak kami. Nah, sebetulnya mereka itu bukan satu-satunya alasan untuk menangkap Nabi Isa. Itu hanya alasan saja. Alasan yang sebenarnya kenapa Nabi Isa dibenci sampai dibunuh adalah dua. Satu, Nabi Isa meluruskan ajaran Torah, orang Nabi Musa. Nabi Isa diluruskan lagi, benci. Dua, Nabi Isa merusak sistem keuangan di Masjidil Aqsa, yang mana dulu uang koin emas yang beredar di Yerusalem itu koin emas dari Romawi, karena jajahan Romawi yang ada ukiran dewa dewi. Kata Rabi Yahudi, ini musyrik, kalau dipakai ibadah tidak diterima. Makanya Bani Israel kalau mau sedekah, mau bayar zakat, mau bayar apa saja ke masjid itu harus menukarkan koin. Dibuat koin emas polos oleh Rabi Yahudi, ONH plus gitu ya. Nah, maka terjadilah money changer, pertukaran mata uang. Pertukaran inilah yang melibatkan riba, ad'afan mudha'afah. Yang harusnya satu koin emas ditukar dengan satu koin, ini harus dengan dua koin, itu Pak. Dibandingkan, inilah yang oleh Nabi Isa ditendang mejanya. Dan Nabi Isa mengatakan, apakah kamu mau menjadikan rumah Allah sebagai rumah perampok? Tuh, ini yang kedua, Isa merusak pemasukan. Mata sesah Pak, pamit dakwah, terus Pak Beliau di besi pejit, Pak Beliau di besi karut. Ini jadi ajarannya ditentang, pemasukannya terganggu. Maka sampai berani membunuh seorang nabi dan rasul. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi dari surah Al-Imran 183 ini ada informasi bahwa Bani Israil dulu kurbannya disambar api dan dibenarkan oleh Allah dengan ungkapan wabillahi qultum, sudah kami utus rasul itu wabillahi qultum, dengan apa yang kamu sebutkan itu kurban disambar api.
Falima qataltumuhum, tapi kenapa kamu bunuh mereka? Dan mereka pun pernah mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tragedi pasar Koi Nuko. Yahudi Koi Nuko membunuh sahabat. Nabi ingin mencari siapa pembunuhnya, meminta bantuan Yahudi Banu Nadir. Ketika Nabi berkunjung ke perkampungan Banu Nadir, disuruh duduk menunggu karena Banu Nadir berjanji mau membantu. Tetapi setelah itu, selama Nabi duduk, mereka merencanakan pembunuhan, menimpakan batu besar ke atas kepala Rasul. Jibril turun, kasih tahu Rasul pulang saja begitu. Abu Bakar, Utsman dan Umar yang ikut tidak dikasih tahu. Nah, Rasul tiba-tiba pulang. Ya, ternyata mereka menyusul Rasul ke rumahnya dan Rasul sedang bersiap-siap memakai baju perang. Ya. Lalu Rasul bersabda, kumpulkan pasukan, kita akan menyerang Banu Qainuqa dan Banu Nadir wa nana bil layar. Inilah kegagalan pemimpin Islam banyak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, teruslah nanti ada juga kurban Yunani Romawi, jadi kurban pembunuhan banyak nyawa orang, tapi tidak begitu penting lah. Kurban Arab Jahiliyah juga ada nanti ya. Sudahlah karena waktu sudah habis ini. Di Al-Hajj 37 ya, tentang Allah tidak menginginkan darah atau dagingnya, yang sampai kepada Allah bukan darahnya. Ini kan sabab nuzulnya. Tradisi Arab Jahiliyah dulu ketika menyembelih lalu menciprat-cipratkan darahnya ke dinding Ka'bah begitu ya. Makanya Allah mengatakan la yanala Allaha luhumaha wala dimauha, tidak sampai kepada Allah ya darahnya atau dagingnya, pakai kata lam, bukan lam tapi lam. Kalau pakai lam artinya abadan, selamanya tidak akan sama. Kebutuh daging Allah sampai tua daging. Nah, maka ada juga ini ya tentang bahiro, sakibah, kemudian wasilah, kurban-kurban yang dipersembahkan untuk berhala. Allah juga menghadirinya. Ini Arab Jahiliyah ya. Di surah Al-Maidah ayat 103. Makanya Abdul Muthalib dulu mau menyembelih putranya ya, Abdullah, tapi tidak jadi untuk diganti dengan berapa ratus ekor unta. Jadi Nabi Muhammad punya bapak yang dulu hampir disembelih, dan Muhammad pun turunan dari Ismail yang hampir disembelih. Makanya disebut Ibnu Zabihain. Muhammad itu anak dari dua orang yang hampir disembelih. Ya, Ibnu Zabihain ini istilahnya buntu. Teruslah terakhir kurban Nabi Muhammad, inna a'tayna al-kautsar, sesungguhnya kami memberikan nikmat yang banyak. Fasholli bi rabbika wanhar, maka sholatlah bagi Tuhanmu dan menyembelihlah. Sholat dan menyembelih, inilah yang jadi doa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, apa nusuk itu? Kurbanku. Nusuk maka jatuh bahasa Quran itu nusuk namanya. Sanes nusuk sampai ngabukur, mencit lagi kada. Wa nusuk itu mana? Ada 3 macam. Satu udhiyah. Salah. Satu hadiyu untuk haji ya. Disebutnya hadiyu. Kalau kurban yang tidak pergi haji, kurban disebutnya udhiyah. Disebut dari kata doha yang yudohi, artinya makanya disebut idul adha, artinya waktu duha, karena menyembelihnya di waktu duha. Menyembelih nama nahar, wanhar, dan menyembelihlah. Menyembelih di waktu duha masuk kategori ibadah nusuk. Nusuk mah yang wajib itu kita mengumpulkan sebagai modal untuk membeli hewan, lalu disembelih untuk Allah. Sudah sampai di situ kewajibannya. Setelah itu daging kurban ini bagaimana? Boleh disate, boleh digoreng, boleh dibakar, boleh dituang atas, mangga dari sedekah. Maka harus dibagikan. Beri makanlah kata Allah para orang miskin dan juga orang mampu boleh. Ya. Nah di situ tidak ada aturan agama akibat dari nusuk. Makanya tidak usah
ibadah kurban itu ya bagi kreator. Itu hadiah dan udhiyah. Yang ketiga akikah. Itu ketika terakhir anak kita di hari ke-7 sunnahnya diberi nama, dipotong rambut dan disembelihkan hewan. Akikah sama ini juga ibadah nusuk. Artinya setelah disembelih tidak ada aturan bagi ya, tidak harus dimasak. Nah, fasoli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu bagi Tuhanmu dan menyembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mengolok-olokmu dialah yang terputus. Karena Nabi dulu diolok-olok terputus nasabnya, putra laki-lakinya banyak yang wafat. Lalu Al-Hajj 36 ini sebagai penutup bagaimana Allah menjadikan hewan itu supaya disembelih, lalu setelah disembelih akan jatuh, lalu setelah jatuh harus dibiarkan benar-benar mati baru boleh dimakan. Itu secara detail ada di surah Al-Hajj 36. Nah, Bapak, jadi pengorbanan ini esensinya sama, adalah membuktikan kecintaan kepada Allah, karena Allah Tuhan pencemburu, Tuhan yang cemburu jika ada umatnya atau hambanya yang menjadikan pihak lain ya bersyarikat dengan Allah dalam kecintaan. Makanya Nabi Ibrahim istimewa karena Ibrahim sudah mengorbankan putranya ya. Jadi Khalilullah kekasih Allah, putra Nawai dipuji, istrinya juga Hajar ditinggalkan di lembah bertandus, lembah tak berpenghuni, Sarah diculik penguasa Mesir, orang tua ayahnya pamannya membuat berhala didebar ya, pemimpin tetangga kampung Kaldan di negeri Mur di Irak semuanya membenci Ibrahim sampai dibakar hidup. Ibrahim juga mengorbankan dirinya. Jadi pul Ibrahim dari mulai dirinya, keluarganya, masyarakat tetangga semua, istrinya dan putranya. Makanya diberi gelar Khalilullah. Itu Bapak Ibu, artinya ibadah kurban adalah pengorbanan sebagai pembuktian kecintaan. Maka korbankan ya, itu yang akan diterima karena kita berkorban. Aduh, takon deh kamu mau kamu misal saham kurban ditanggung insya Allah ya. Jadi harus ada yang dikorbankan. Bapak kagungan naon? Nabi bermu kagungan putra dikorbankan. Bapak kagungan naon? Pan bapak goes wae-nya kagungan sapeda. Korbankan sapeda. Iya. Oh, sumul Pak, Pak di dunia numpak sapeda, di akhirat numpak sapi. Ibu kagungan naon? Dan aku itu jiwa kagungan naon? Emasnya, gelang, perhiasan, ya. Berkorban. Karena ini kifayah ya, harus ada perwakilan dari satu rumah. Kalau mampu itu harus menyembelih. Nanti kalau tidak mampu dimaafkan. Tapi kalau yang mampu tidak menyembelih, Allah Maha mengetahui. Nah, sekian ya Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf waktu yang terlalu lama saya tutup ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi ibadah kepada Allah lebih tinggi, terutama dalam ibadah kurban yang akan dilaksanakan ya 1 bulan lagi. Saya tutup dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.